Azab Bupati Pati. Diteror suara tangisan dari bawah tanah di sebuah kabupaten kecil bernama Pati, Jawa Tengah. Kisah kelam menyelimuti kehidupan seorang bupati terkenal. Namanya Bupati Suryo. Sosok yang disegani namun penuh rahasia. Di balik gemerlap kekuasaannya, teror aneh menghantui malam-malamnya. Suara tangisan misterius dari bawah tanah di kediamannya. Suara itu bukan sekadar isapan jempol, melainkan kutukan yang mengguncang jiwa. Konon, tangisan itu berasal dari korban masa lalunya. Apa sebenarnya rahasia yang disembunyikan Bupati Suryo? Mari kita telusuri kisah mencekam ini. Kabupaten Pati dikenal dengan pesona pedesaannya yang asri. Namun di balik itu, desas-desus mengerikan selalu mengiringi nama Bupati Suryo. Pria berusia 50 tahun ini terkenal sebagai pemimpin yang karismatik, namun keras kepala. Kediamannya, sebuah rumah dinas megah di pusat kota, menjadi pusat cerita horor. Setiap malam, suara tangisan lirih terdengar dari bawah lantai ruang kerjanya. Warga sekitar bersumpah bahwa suara itu bukan manusia biasa. Mereka menyebutnya sebagai tangisan arwah yang tersiksa. Bupati Suryo sendiri membantah keras, menganggapnya sebagai halusinasi kolektif. Namun, pembantahan Bupati tak mampu meredam rasa penasaran warga. Seorang penutur lokal, Mbah Sukir, mengaku pernah mendengar cerita dari leluhurnya. Menurutnya, tanah tempat rumah dinas itu berdiri dulunya adalah pekuburan tua. Konon, saat pembangunan rumah dinas, banyak makam digali tanpa ritual adat. Arwah-arwah itu, kata Mbah Sukir, kini menuntut keadilan. Bupati Suryo menolak cerita ini, menyebutnya karangan tahayul. Tapi, matanya yang gelisah seolah menyimpan rahasia besar. Malam itu, seperti biasa, Bupati Suryo duduk di ruang kerjanya. Jam menunjukkan pukul 23. Dan suasana hening mencekam. Tiba-tiba, suara tangisan itu muncul lagi. Kali ini lebih keras dan penuh kepedihan. Suara itu seperti anak kecil yang meratap, namun terdistorsi, seolah dari dunia lain. Bupati Suryo mencoba mengabaikannya, menyalakan radio untuk menenggelamkan suara. Namun, tangisan itu justru semakin jelas, seolah menembus dinding-dinding rumah. Ia merinding, jantungnya berdegup kencang. Paginya, Bupati memanggil asistennya, Pak Joko, untuk menyelidiki sumber suara. Pak Joko, pria setia yang sudah bekerja untuk Bupati selama 15 tahun, tampak ragu. Ia pernah mendengar rumor tentang Bupati Suryo yang melakukan korupsi besar-besaran. Konon, proyek pembangunan rumah dinas ini melibatkan dana gelap. Pak Joko tak berani bertanya, tapi ia mulai curiga. Ia memeriksa lantai ruang kerja, namun tak menemukan apapun. Suara itu tetap menjadi misteri. Di desa tetangga, seorang paranormal muda bernama Sari mulai tertarik dengan kasus ini. Sari dikenal memiliki indera keenam yang tajam. Ia mendengar cerita tentang tangisan dari bawah tanah dari seorang pedagang pasar. Tanpa ragu, Sari mendatangi rumah dinas Bupati. Ia membawa selai kain putih dan sesaji sederhana. Saat tiba, ia merasakan energi berat di sekitar rumah. Ada yang terperangkap di sini, katanya pelan. Matanya menatap lantai ruang kerja. Bupati Suryo awalnya menolak kehadiran Sari, menyebutnya penutup. Namun, desakan warga membuatnya mengizinkan Sari melakukan ritual. Malam itu, Sari mulai meditasi di ruang kerja. Ia menaburkan garam dan menyalakan kemenyan. Tiba-tiba, suara tangisan itu menggema lagi. Kali ini disertai bisikan lirih. Kembalikan, kembalikan. Sari tersentak. Wajahnya pucat. Ia yakin ada arwah yang ingin menyampaikan pesan. Bupati Suryo, yang mengintip dari balik pintu, tampak semakin gelisah. Sari meminta Bupati untuk menceritakan sejarah rumah dinas itu. Dengan nada berat, Bupati mengaku bahwa pembangunan rumah ini memang penuh kontroversi. Ia menyebutkan bahwa dana proyek membengkak karena kebutuhan tertentu. Namun, ia bersikeras tak ada yang salah. Sari tak puas dengan jawaban itu. Ia meminta izin untuk menggali sebagian lantai ruang kerja. Bupati menolak keras. Wajahnya memerah. Jangan macam-macam, bentaknya, membuat Sari semakin curiga. Keesokan harinya, warga mulai berkumpul di depan rumah dinas. Mereka menuntut kebenaran tentang suara tangisan itu. Desas-desus menyebut Bupati menyembunyikan sesuatu. Pak Joko, yang mulai ragu pada tuannya, diam-diam menghubungi Sari. Ia menceritakan bahwa saat pembangunan rumah dinas, seorang pekerja hilang secara misterius. Pekerja itu bernama Slamet. Konon mengetahui rahasia proyek tersebut. Warga mulai berpikir, apakah Slamet menjadi korban?
Sari kembali ke rumah dinas dengan tekad bulat. Ia membawa alat sederhana untuk mendeteksi anomali di bawah lantai. Bersama Pak Joko, ia memeriksa ruang kerja saat Bupati sedang pergi. Alat itu menunjukkan adanya rongga di bawah lantai. Sari merinding, merasa ada sesuatu yang besar tersembunyi. Di sana, ia meminta Pak Joko untuk membantu menggali. Dengan ragu, Pak Joko setuju. Mereka mulai bekerja di malam hari, saat rumah sepi. Penggalian dilakukan dengan hati-hati. Setelah beberapa jam, mereka menemukan sebuah peti kayu tua terkubur di bawah lantai. Peti itu terkunci rapat, berbau busuk, dan terasa dingin. Sari merasa jantungannya hampir berhenti. Ia meminta Pak Joko membuka peti itu. Dengan tangan gemetar, Pak Joko memecahkan gembok. Di dalamnya, mereka menemukan tulang belulang manusia bersama selai kain berlumur darah. Suara tangisan itu tiba-tiba terhenti. Kabar penemuan itu menyebar cepat. Warga Pati gempar, menuntut Bupati Suryo bertanggung jawab. Bupati yang baru pulang dari perjalanan dinas tampak panik. Ia mengklaim tak tahu menahu tentang peti itu. Namun, matanya tak bisa berbohong. Sari, dengan keberaniannya, menuduh Bupati menyembunyikan kejahatan. Ia menduga tulang itu adalah milik Slamet, pekerja yang hilang. Publik semakin marah, menuntut penyelidikan polisi. Polisi segera mengambil alih kasus ini. Peti itu dibawa ke laboratorium forensik. Hasil awal menunjukkan bahwa tulang itu milik seorang pria berusia sekitar 30 tahun, sesuai usia Slamet saat hilang. Warga mulai mengingat cerita-cerita lama tentang Slamet. Ia dikenal sebagai pekerja jujur yang vokal menentang kecurangan. Beberapa saksi mengaku pernah melihat Slamet bertengkar dengan pengawas proyek. Apakah Bupati Suryo terlibat dalam kematiannya? Sementara penyelidikan berlangsung, suara tangisan itu tak lagi terdengar. Namun, Bupati Suryo mulai berubah. Ia sering terlihat berbicara sendiri, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Ia mengaku bermimpi tentang seorang pria yang menatapnya dengan mata penuh dendam. Dia bilang, "Aku akan membayar semua," katanya pada Pak Joko. Pak Joko, yang kini mulai takut, memilih menjaga jarak. Ia mulai meragukan kesetiaan lamanya pada Bupati. Sari tak berhenti menyelidiki. Ia mendatangi keluarga Slamet di desa terpencil. Ibu Slamet, seorang janda tua, menangis saat menceritakan anaknya. Slamet, katanya, pernah berkata akan mengungkap kebusukan proyek rumah dinas. Ia menyebut ada orang besar yang ingin menyingkirkannya. Ibu Slamet menunjukkan sebuah buku harian milik anaknya. Di dalamnya, ada catatan tentang ancaman dari seseorang berinisial S. Sari yakin itu merujuk pada Bupati Suryo. Buku harian itu menjadi bukti kunci. Polisi mulai memeriksa Bupati Suryo sebagai tersangka. Ia membantah semua tuduhan, menyebut buku harian itu palsu. Namun, tekanan publik semakin besar. Warga menggelar demonstrasi di depan rumah dinas, menuntut keadilan untuk Slamet. Suasana Pati berubah mencekam, seolah kutukan masa lalu benar-benar bangkit. Sari, di sisi lain, mulai merasakan kehadiran aneh di sekitarnya, seolah arwah Slamet mengawasinya. Malam itu, Sari bermimpi tentang Slamet. Dalam mimpinya, Slamet menunjukkan sebuah sumur tua di belakang rumah dinas. Ia berbisik, "Cari di sana. Kebenaran ada di sana." Sari terbangun dengan keringat dingin. Ia segera menghubungi polisi dan meminta mereka memeriksa sumur itu. Meski awalnya ragu, polisi akhirnya setuju. Mereka mulai menggali sumur yang sudah lama terbengkalai. Apa yang mereka temukan membuat semua orang terpana. Di dasar sumur, mereka menemukan sebuah karung tua berisi dokumen-dokumen proyek. Ada bukti transfer uang ke rekening asing, kontrak palsu, dan catatan tentang suap. Nama Bupati Suryo tercantum jelas di sana. Dokumen itu juga menyebutkan bahwa Slamet mengetahui semua ini dan diancam agar bungkam. Warga yang mendengar kabar ini semakin murka. Bupati Suryo tak bisa lagi mengelak. Ia ditahan polisi malam itu juga. Di penjara, Bupati Suryo mulai kehilangan akal sehatnya. Ia mengaku terus mendengar suara Slamet di kepalanya. "Kau tak akan pernah tenang," kata suara itu setiap malam. Ia mulai menolak makan, tubuhnya melemah. Dokter yang memeriksanya tak menemukan penyakit fisik. "Ini seperti dia dihantui," kata dokter itu. Warga Pati mulai percaya bahwa azab telah menimpa Bupati. Tapi, misteri sebenarnya belum terungkap sepenuhnya. Sari, yang kini menjadi pahlawan lokal, merasa ada yang belum selesai. Ia kembali ke rumah dinas. Kali ini sendirian. Di ruang kerja, ia merasakan hawa dingin yang tak wajar. Tiba-tiba, sebuah buku tua jatuh dari rak tanpa sebab. Saat dibuka,
Buku itu berisi catatan tangan Bupati Suryo dari 20 tahun lalu. Di dalamnya, ia menulis tentang rasa bersalahnya atas kecelakaan yang menimpa seseorang. Nama Slamet tak disebut. Tapi ada inisial S lagi. Sari membawa buku itu ke polisi. Analisis forensik menunjukkan bahwa tulisan itu asli milik Bupati Suryo. Buku itu juga menyebutkan sebuah lokasi rahasia. Sebuah gudang tua di pinggir kota. Polisi segera menggeledah gudang itu. Di sana, mereka menemukan lebih banyak bukti korupsi, termasuk tumpukan uang tunai dan emas batangan. Namun, yang paling mengejutkan adalah sebuah foto lama. Bupati Suryo muda bersama seorang wanita misterius. Foto itu memicu pertanyaan baru. Siapa wanita itu? Warga mulai mengenali wajahnya sebagai Bu Lestari, mantan sekretaris bupati yang menghilang 20 tahun lalu. Rumor menyebut Bu Lestari memiliki hubungan dekat dengan bupati. Beberapa warga tua mengaku pernah melihatnya hamil sebelum menghilang. Apakah ini ada hubungan dengan Slamet? Sari mulai menyusun teka-teki itu. Merasa cerita ini jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Sari mendatangi rumah tua Bu Lestari di desa tetangga. Rumah itu kini kosong. Hanya dihuni debu dan kenangan. Di sana, ia menemukan sebuah kotak perhiasan tua. Di dalamnya, ada surat yang ditulis Bu Lestari untuk Bupati Suryo. Surat itu berisi permohonan agar Bupati bertanggung jawab atas anak mereka. Sari tersentak. Apakah anak itu ada hubungan dengan tangisan yang terdengar dari bawah tanah? Teka-teki itu semakin rumit. Polisi kembali memeriksa rumah dinas. Kali ini dengan alat pendeteksi yang lebih canggih. Mereka menemukan ruang rahasia di bawah lantai ruang kerja yang tak terdeteksi sebelumnya. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah peti kecil berisi pakaian bayi dan sebuah liontin dengan inisial lebar. Sari yakin itu milik Bu Lestari. Tapi, di mana anak itu sekarang? Dan mengapa tangisan itu terdengar seperti anak kecil? Sementara itu, kondisi Bupati Suryo di penjara semakin memburuk. Ia mulai mengigau, menyebut nama Bu Lestari dan seorang anak. Dokter yang merawatnya mulai curiga ada trauma psikologis yang dalam. Warga Pati mulai berbisik tentang kutukan keluarga Bupati. Beberapa mengatakan bahwa tangisan itu adalah arwah anak Bupati yang tak pernah lahir ke dunia. Sari, bagaimanapun, tak percaya begitu saja. Ia ingin fakta, bukan mitos. Sari kembali ke buku harian Slamet. Di halaman terakhir, ia menemukan sketsa kasar sebuah sumur-sumur yang sama yang ditemukan sebelumnya. Ada catatan kecil. Mereka menyembunyikan sesuatu. Di sini, Sari menyadari bahwa Slamet mungkin mengetahui lebih dari sekadar korupsi. Ia mungkin tahu tentang rahasia keluarga Bupati Suryo. Apakah Slamet dibunuh karena terlalu banyak tahu? Sari memutuskan untuk menggali lebih dalam. Malam itu, Sari kembali ke sumur tua di belakang rumah dinas. Ia membawa senter dan alat perekam. Di dasar sumur, ia menemukan sebuah kotak logam kecil terkubur di lumpur. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya, ada sebuah pita kaset tua. Sari membawa kaset itu ke rumahnya dan memutarnya. Suara tangisan anak kecil terdengar jelas. Diikuti suara Bupati Suryo yang berbisik, "Maafkan aku, Lestari." Sari merinding. Kaset itu menjadi bukti baru yang mengejutkan. Polisi memutarnya di hadapan Bupati Suryo. Wajahnya pucat pasi, dan ia akhirnya mengaku. Ia menceritakan bahwa Bu Lestari hamil anaknya 20 tahun lalu. Namun, untuk menjaga kariernya, ia memaksa Bu Lestari menggugurkan kandungannya. Slamet, yang diam-diam mencintai Bu Lestari, mengetahui rahasia ini dan mengancam akan membongkarnya. Bupati Suryo panik dan memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan Slamet. Namun, pengakuan itu belum menjelaskan suara tangisan. Sari mulai berpikir bahwa tangisan itu mungkin bukan dari arwah anak, melainkan manifestasi rasa bersalah Bupati. Ia berkonsultasi dengan seorang psikolog forensik. Menurut psikolog, trauma berat bisa menciptakan halusinasi suara. Tapi, Sari tak yakin. Ia merasa ada sesuatu yang lebih spiritual di balik ini. Ia memutuskan untuk mengadakan ritual penutup di rumah dinas. Ritual itu dihadiri oleh warga dan keluarga Slamet. Sari menaburkan bunga dan berdoa untuk kedamaian arwah. Anehnya, saat ritual berlangsung, angin kencang bertiup dan lampu-lampu di rumah dinas berkedip. Beberapa warga bersumpah melihat bayangan anak kecil di jendela. Sari tetap tenang, melantunkan mantra untuk menenangkan arwah. Setelah ritual selesai, suasana terasa lebih ringan. Tangisan itu tak pernah terdengar lagi. Bupati Suryo akhirnya dihukum seumur hidup atas pembunuhan Slamet dan korupsi. Warga Pati mulai melupakan kejadian itu. Tapi cerita tentang tangisan dari bawah tanah menjadi legenda. Sari, yang kini dihormati,
memilih hidup sederhana di desanya. Ia sering merenung tentang apa yang ia alami. Apakah tangisan itu benar-benar arwah atau hanya ilusi kolektif? Ia tak pernah yakin. Tapi, satu hal yang ia tahu, kebenaran selalu menemukan jalannya. Namun, cerita ini belum berakhir. Beberapa bulan kemudian, seorang warga menemukan sebuah catatan tua di gudang rumah dinas. Catatan itu ditulis oleh Bu Lestari, yang ternyata tak pernah menggugurkan anaknya. Ia melahirkan secara rahasia dan menitipkan anak itu ke sebuah panti asuhan. Catatan itu juga menyebutkan bahwa anak itu masih hidup, tinggal di kota lain. Sari tersentak. Apakah tangisan itu adalah panggilan dari anak yang terpisah? Sari memulai pencarian untuk menemukan anak itu. Setelah berminggu-minggu, ia menemukan seorang pemuda bernama Ardi, yang kini berusia 20 tahun. Ardi tak tahu siapa orang tuanya. Tapi ia sering bermimpi tentang sebuah rumah besar dan suara tangisan. Saat bertemu Sari, ia merasa ada ikatan aneh. Sari menunjukkan liontin dengan inisial lebar yang ditemukan di ruang rahasia. Ardi mengangguk pelan. Ia memiliki liontin serupa sejak kecil. Ardi setuju untuk melakukan tes DNA. Hasilnya mengejutkan. Ia adalah anak Bupati Suryo dan Bu Lestari. Tapi, yang lebih mengejutkan adalah pengakuan Ardi. Ia mengaku sering merasakan dorongan aneh untuk mengunjungi Pati, seolah ada yang memanggilnya. Sari mulai percaya bahwa tangisan itu bukan arwah, melainkan ikatan batin antara Ardi dan ibunya, yang telah meninggal. Misteri itu akhirnya terpecahkan, tapi dengan cara yang tak pernah diduga. Kabar tentang Ardi menyebar di Pati. Warga kagum sekaligus terharu. Ardi memilih untuk tidak membenci ayahnya. Meski tahu kejahatan Bupati Suryo, ia justru ingin membangun kembali nama baik keluarganya. Ia mulai bekerja sebagai relawan di desa, membantu warga miskin. Sari, yang kini menjadi mentornya, bangga melihat semangat pemuda itu. Pati perlahan pulih dari trauma masa lalu, dengan harapan baru di tangan Ardi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebenaran, meski terkubur, akan selalu muncul. Rumah dinas itu kini dijadikan museum sejarah lokal, mengenang perjuangan Slamet dan Bu Lestari. Tangisan dari bawah tanah tak lagi terdengar, tapi ceritanya tetap hidup di hati warga Pati. Sari, Ardi, dan warga kini menatap masa depan dengan optimisme. Namun, di malam yang sunyi, beberapa warga masih bersumpah mendengar bisikan lirih dari sumur tua. Apakah itu hanya angin? Atau ada rahasia lain yang belum terungkap? Terima kasih telah menyimak kisah mencekam azab Bupati Pati, diteror suara tangisan dari bawah tanah. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like videonya, dan tinggalkan komentar di bawah. Bagikan juga video ini ke teman-teman kalian agar mereka ikut merinding dengan misteri ini. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami terus menghadirkan konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.